Malam ini saya berbincang dengan dua orang sahabat. Walaupun sebenarnya perbincangannya ini bukan mau mengenang hal-hal yang jelek, tapi hal-hal ini kita bisa berbagi untuk kita saling mengingatkan. Kenapa? Karena sampai saat ini COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dan sahabat saya ini mereka pernah mengalaminya. Hari ini bukan mau mengorek-korek rasa yang tidak enak itu, tapi kita mau berbagi, mendengarkan ceritanya. Tentu saya perkenalkan dulu yang cantik dan manis ini namanya Filsa Burhan. Pasti sudah tahu deh, dia kan artis, iya kan? Dia selain bintang film ya di beberapa film yang ada di Kota Makassar juga, dan sudah bahkan Datu Musim kemarin sempat booming keluar ya. Alhamdulillah sempat berpartisipasi dalam film Maipa. Lama baru jumpa lagi ya. Iya. Dan kita ketemu di frame yang berbeda. Alhamdulillah dalam momen yang berbeda. Dan alhamdulillah kita masih sehat-sehat semua berkumpul di sini. Dan satunya ada jadi kita harus berbagi dulu. Mas Kuku Lesterio yang sangat tampan juga. Jadi saya sangat beruntung hari ini berantara orang cakep dan orang cantik. Tapi sama-sama kena COVID. Jangan sampai tuh COVID dia cari yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Nah itu yang penting survive. Sama siapa dulu? Mas Kuku dulu deh. Mas Kuku boleh tanya nih. Boleh. Boleh. Teman datang di sini untuk ditanya, Ki. Iya. Kira-kira bulan berapa gitu kena COVID? Bulannya lupa, pokoknya intinya saya itu dapat saya lebaran haji tuh pada saat isolasi mandiri. Jadi lebaran haji itu di tengah-tengah antara setelah saya masuk dan sebelum saya keluar. Oh, jadi saat lebaran haji lagi menjalani isolasi mandiri? Iya, kasihan tak. Jadi lebaran di mana, Ki? Di tempat isolasi mandiri di Swiss Bell Hotel. Oh, dari keluarga baru melaksanakan sholat Id berjamaah di situ. Jadi kita sholatnya sebenarnya dilarang sih, cuman kan kita merasa ya udahlah kita sholat aja kan, toh kita juga kena COVID semua. Sama-sama kena COVID. Jadi kita di koridor kamar, ada imamnya apa segala macam. Sedihnya? Ada yang khutbah. Ada juga ketupat dan lain-lain. Akan dikirimin. Dari keluarga gitu. Bisa dikirimin. Ini tapi waktu itu berarti isu COVID itu lagi ininya ya, lagi naik-naiknya. Kan kalau nggak salah COVID itu dari Maret ya. Nah, itu kayaknya udah 5 bulanan. Jadi setelah yang parah-parahnya kan pada saat Ramadan tuh. Jadi setelah Ramadan berarti 2 bulan setelah itu kan lebaran haji lagi. Itu kayak orang udah mulai jenuh, udah kafe-kafe udah pada ada yang buka apa segala macam, PSBB-nya udah mulai dilonggarin. Jadi lagi udah nggak heboh-heboh amat, udah nggak ketat-ketat amat, iya. Gitu. Tapi bagaimana ketika kita pertama kali tahu itu bahwa ternyata saya positif? Waktu pertama kali tahu langsung nelpon siapa yang bisa bantu untuk isolasi mandiri gitu aja. Nggak saya pribadi ya nggak stres karena kan saya pribadi tuh kalau tanda-tandanya tuh jadi yang membuat saya berinisiatif untuk swab itu karena saya pernah makan bareng dalam satu restoran di ruangan VIP dengan salah satu teman saya yang mau berangkat ke Jakarta. Dia nanya, gimana nih? Saya mau berangkat. Dia nanya sama orang yang sering berangkat. Gimana? Pokoknya disuruh bilang rapid dulu, ini dulu. Nah, hari Senin, itu hari Minggu. Hari Senin dia rapid. Terus dia infoin di grup, wah saya reaktif nih, baru rapid kan reaktif. Terus disarankan untuk swab. Selasanya dia swab dan keluar hasilnya dia positif. Jadi kita panik semua nih. Panik tuh karena apa yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan kena apa harus dilakukan. Apakah harus hari Rabunya kita swab atau apa. Jadi Kamis tuh berdelapan berarti 7 orang selain yang itu yang positif. Yang positif duluan hari ya. Seninnya kita swab bareng-bareng. Nah, hari Jumat keluar hasil saya kalau saya positif. Berapa orang yang kena saat itu? Jadi dari 7 yang satunya udah kan minggu lalunya. Jadi 7 cuman saya yang positif. Nah, jadi cuman saya. Terus orang yang panik tuh yang ngasih tahu, udah dengar kabar?" Ya
kenapa? Positif kok. Oh, ya udah pulang. Ya karena kan hasil swab itu cuma 2, negatif atau positif. Iya. Oh, gimana? Nggak ada pilihan. Iya, kalau memang positif ya berarti harus cari tindakan gimana gitu. Ya alhamdulillahnya menghadapi itu nggak stres, alhamdulillahnya. Soalnya kan kalau fisik apa segala macam nggak ada yang terganggu. Nggak ada sakit. Jadi yang menunjang itu bahwa maksudnya saya tidak menolak bahwa kenapa saya bisa positif? Karena ada gejala yang jarang orang ketahui dulu. Kalau sekarang mungkin udah banyak. Kehilangan indera penciuman. Oh begitu. Jadi kita nggak bisa nyium yang bau-bau yang kuat, bahkan lem fox apa segala macam itu udah nggak kecium. Itu jadi nggak yang padahal saya nggak apa-apa aja apa segala, nggak begitu karena oh iya karena dari kemarin ini saya rasa-rasa ini ya sudahlah. Setelah itu memutuskan untuk isolasi mandiri. Memutuskan untuk isolasi mandiri dan sayangnya kayak di hari, jadi misalnya hari Senin saya masuk, hari Jumat waktu itu saya masuk, hari Jumat masuk, hari Senin itu udah kecium lagi. Oh sabun, itu udah kembali. Kalau ikranya itu udah kembali. Cuman kan di dalam isolasi mandiri itu kita ada swab berkala kan. Waktu di swab lagi masih positif. Positif. Saya tuh 24 hari di situ. Berapa kali swab selama di sana? 3 kali. Sempat terkendala waktu itu sebelum apa setelah Lebaran Haji tuh Dinas Kesehatan Sulsel terbakar. Jadi mestinya misalnya hari ini jadwalku malamnya itu terbakar, jadi ke pending. Gitu. Bagaimana caranya memberitahu ke keluarga? Apa tidak ada kepanikan dari orang-orang terdekat ketika mengetahui? Jadi waktu itu saya lagi di luar, ditelepon terus saya pulang, bilang, Pak saya ini ya isolasi mandiri. Kenapa? Ya kemarin kan habis swab, terus positif, terus ya udah di sini aja saya keluar. Oh gitu ya. Terus apa yang perlu siapkan? Ya enggak, nanti kirimin aja makanan bla bla bla. Terus itu saya masuk sore maghrib, saya bikin rilis di Instagram pribadi. Jadi saya maksudnya ngasih tahu, kan selama ini orang masih menganggap wah ini COVID nih bahaya, wah, ada stigma gitu kan. Saya justru ngumumin, bahwa yang habis kontak saya 1 minggu ke belakang tuh kalau mau ya tolong rapid apa swab. Jadi menyarankan untuk melakukan tracking ya ke teman-teman. Iya gitu. Jadi kalau saya sembunyi-sembunyi kan yang kena, atau misalnya dia mungkin lebih jengkel lagi, misalnya kita tahu pribadi COVID gimana itu baru nak bilang. Kalau pada akhirnya tuh baru ditahu, ini kan saya kasih tau memang. Iya betul. Harus kan bukan mau kita juga kali. Iya. Cuma waktu itu kan banyak ketakutan orang untuk ketahuan COVID ya, mungkin karena ketahuan kan karena nggak tahu Kak. Iya betul. Inilah perlunya harus selalu diberitahukan hal-hal yang benar. Nah sekarang kita mau dengar dari Filsa nih. Saya juga baru tahu kok si Maipa ini kena. Si Maipa dia apa? Padahal kan dia jagoan di situ. Kita bersamaan loh waktu COVID-nya ternyata. Nah itu kan biasanya Filsa mungkin nggak diumumin. Saya juga sempat live Instagram, Live, tapi nggak serutin Kak Kuku sih. Berarti ternyata tenaga Kak Kuku waktu itu lebih banyak daripada Filza karena bisa live berkali-kali. Kalau saya harus ngumpulin banyak tenaga dulu, hari keberapa, hari kesekian baru bisa live Instagram. Filsa itu maksudnya mengetahui Filsa kena itu karena sakit dulu atau ada dia lakukan tes sebelumnya? Sebenarnya kalau dibilang karena ada gejala juga iya, karena bukan karena gejala juga iya. Kenapa saya bilang gitu? Karena akhirnya memutuskan untuk rapid itu karena memang sekitaran saya udah mulai banyak gitu ya. Lingkungan kerja. Betul. Itu akhirnya juga menyadari, oh iya ternyata akhir-akhir ini saya udah mengalami beberapa gejala gitu. Misalnya apa ya? Mulai jadi panjang nih Bunda Maya nih. Jadi mulai tanggal 7 Juli itu saya rapid test. Seminggu sebelum tanggal 7 Juli itu saya sempat sehari itu sampai nggak bisa beraktivitas seperti biasanya, nggak bisa kantor karena demam, meriang, menggigil. Tapi awalnya saya mikirnya oh mungkin karena capek aja gitu, karena waktu itu emang abis capek, abis banyak kegiatan. Saya memutuskan untuk tinggal di rumah, tapi seharian itu saya bener-bener pakai buat istirahat full, mikirnya karena ya kayak nggak ada sama sekali praduga bahwa ini adalah gejala COVID gitu. Setelah saya tidur seharian, makan tidur, akhirnya kami udah sembuh, besok udah mulai beraktivitas seperti biasa lagi, udah normal. Minggu berikutnya, jadi sebenarnya sebelum saya lanjutin lagi, jadi sebenarnya Bunda Maya sama
maaf, podcaster dan Kak Kukuh, gejala saya itu banyak. Bisa dibilang hampir semua. Gejala itu ada 3 kategori. Yang Yeah. pertama adalah gejala yang paling umum, gejala yang paling tidak umum, sama yang cukup berat. Saya mengalami ketiga kategori itu, cuman tidak bersamaan. Jadi yang pertama tadi kan demam udah, dia menggigil iya. Itu termasuk yang tapi tidak lama setelahnya saya sempat mengalami anosmia, yaitu gangguan pada penciuman sama kayak kakak Oh tadi. iya iya iya. Gangguan penciuman, nggak bisa merasa. Lebih parah Iya, lagi ya. makan makanan yang pedas aja tuh nggak berasa gurihnya, tapi cuma berasa pedesnya. Pedesnya di leher, jadi memang benar-benar lidah tidak berfungsi dengan baik. Dan penciuman juga sama sekali tidak ada. Itu sempat panik sih, cuman waktu itu sempat agak remeh lagi, Bun. Nah, waktu itu kebetulan di tempat saya di rumah kakak lagi ada renovasi, mana banyak cat-catan, bahan-bahan bangunan, thinner Iya, yang iya. katanya kalau misalkan anosmia itu kan penyebabnya salah satunya adalah karena habis menghirup zat kimia. Jadi waktu Salah itu satu pengaruhnya ya. Iya betul. Jadi waktu itu mikirnya paling cuma habis hirup zat kimia aja. Ya udah berlalulah gejala yang kedua itu. 5 hari kemudian udah mulai hilang. Udah mulai bisa normal nyium lagi, merasa udah normal lagi. Jadi mikirnya udah lewat gitu. Tapi beberapa hari udah balik fit lagi, ada gejala baru lagi tanpa dugaan sama sekali. Oh kalau ngomong kayak gini, misalnya ngomong ringan kayak gini aja, kan ya, habis ketawa agak berat, langsung dadanya tuh kayak terikat sesek gitu. Jadi Oh iya iya. iya kayak sedikit ngos-ngosan aja, pokoknya bawaannya nafas Cepat lelah ya. cepat lelah, itu yang paling berasa. Cepat kemudian kalau mau ngomong gampang sesek, tapi belum begitu sesek, udah lebih tepat. Setelah itu udah mulai agak reda lagi, lelahnya, kok badan pegel-pegel ya, tulang itu kayak dipegangin aja sakit. Oh iya iya. Aku nggak ngerasain itu ya. Sempat, cuman merasa itu bahwa kayak masuk angin biasa Ji. Kan kayak kita Berat badan menjinel ya. gitu kan, enggak Ji, masa baru aktivitas begini, gitu. Setelah itu pegel nih badan, udah mulai curiga kok gini ya, ngomong udah mulai ngos-ngosan, terus udah itu badan pegel-pegel, lama kelamaan ya udah mikir sekalian rapid. Kebetulan memang ada dari kantor kebijakannya untuk mentes semua pegawai yang di sekitar itu. Akhirnya rapid pada tanggal 7, hasilnya ternyata reaktif. Wow. Reaktif, besoknya langsung lah swab, auto swab kita. Setelah swab itu sambil nunggu hasilnya sekitar 5-6 hari lagi, itu mulai bereskalasi Bunda Maya. Gejalanya yang awal kan udah masih ngos-ngosan aja tepatnya, lebih mudah lelah, kemudian kalau misalkan ngomongnya intensitasnya agak lebih tinggi atau ketawa gitu yang membutuhkan power lebih vokalnya, langsung dadanya kayak ketarik, kayak tegang gitu. Lama kemudian muncullah hasil swabnya, wah ternyata emang positif. Akhirnya saya mengisolasikan diri di rumah kakak, berdua aja tapi benar-benar berpisah, satu di kamar A, satu di kamar B. Tidak ke rumah sakit. Tidak ke rumah sakit. Waktu itu metodenya telemedicine, jadi video call sama dokter, kita cerita, konsul keluhannya apa aja, kemudian diberikan resep obat gitu dari dokter. Mulai bereskalasi gejalanya, mulai sesek. Jadi itu hitungannya berarti udah 2 minggu kedua setelah positif kan, karena 5 hari seminggu setelah hasil swab itu kan berarti udah masuk mau minggu kedua. Minggu kedua itu ingat banget pas habis jam asar tuh tiba-tiba lagi duduk karena emang udah lemes bawaannya, udah pengen tidur istirahat, apalagi udah mindset wah ini reaktif berarti kemungkinan besar ya kalau bukan positif negatif ya positif. Nah itu tiba-tiba sesek. Wah. Jadi lagi ingat banget lagi nyender di tempat tidur nggak bisa nafas gitu, padahal mikirnya riwayat asma nggak ada, bronkitis apa lagi nggak pernah ada, sesek penyakit gitu segala. Dipercepat aja ya, jadi setelah sesek udah, terus di minggu kedua itu nggak lama kemudian saya merasakan yang namanya
gatal-gatal, jadi banyak ruam di tangan, itu termasuk gejala yang paling tidak umum ya. Jadi dia bertahap. Dan kayak gitu tuh banyak orang yang nggak tahu. Betul. Iya, Banyak iya. orang yang nggak tahu. Nanti ini ada banyak, kalau di Swisper tuh kita kan dipantau di isi gatal-gatal nggak, ini nggak. Itu tuh list itu nggak pernah ada di orang. Benar. Iya. Ya kalau orang lebih aware kan, akhirnya harus nyari sendiri kan. Itu untuk orang yang aware. Kalau misalnya yang cuek-cuek aja, Nah, Filsa kan tadi sudah merasakan kayak sesak nafas yang sangat berat. Kenapa tidak memutuskan ke rumah sakit? Kan mungkin bisa saja membutuhkan bantuan pernafasan ya, kalau sudah kayak gitu. Jadi ya memang respon orang untuk bertindak itu beda-beda ya. Iya, iya, Pilihannya itu beda-beda betul. ya Bunda Maya ya. Pertama tadi udah beda sama Kak Kuku terkait pemilihan tempat untuk isolasi. Yang mana Kak Kuku memilih untuk di hotel, saya memilih untuk tetap di rumah. Di keluarga. Karena saya itu kan orangnya sangat suka di rumah. Jadi beranggapan bahwa di rumah ini berarti isolasi ini momen istirahat juga, momen saya untuk benar-benar bisa fokus menyembuhkan diri di tempat yang memang saya sukai gitu kan. Emang kaum rebahan gitu deh. Kaum rebahan bahwa pengen di rumah aja. Kalau di hotel takutnya kayak ada, kalau saya pribadi sih psikisnya sendirian, ntar bosan, ntar jadi stres, imunnya turun lagi, kapan sembuhnya gitu. Iya, saya tahu pasti karena Filsa itu di mana-mana selalu terus diantar. bawa-bawanya. Iya bener banget. Iya, cuman meskipun nggak sama mama papa, tapi kan at least di rumah. Iya. Setelah itu Merasa lebih nyaman. betul sekali Bun. Nah terus nggak mau milih rumah sakit juga karena itu dia takut psikisnya kalau udah di rumah sakit, saya emang bener-bener orang sakit nih. Jadi pengen membuat suasana saat itu bahwa saya fine aja. Iya, membuat pikiran lebih positif ya. Betul, makanya. Tapi pengobatan, Nggak khawatir untuk jadi carrier buat orang di rumah. Waktu memutuskan untuk di rumah ya. nah itu. Itu memang sempat juga kepikiran. Karena kan Pertanyaannya sampai- bagus. Iya benar. Karena kan sampai sebenarnya nggak boleh satu kamar rumah. mandi, alat makan. Kalau kamar mandi sama alat makan emang beda. Bisa. Aku. Cuman memang sempat diberitahu juga Soalnya sama rumah saya dokter. cuma satu kamar mandi, jadi agak repot. Mungkin dia dua kali. Iya, kebetulan dokter juga bilang itu sangat kecil kemungkinan untuk yang seseorang yang serumah dengan seseorang yang lagi positif COVID untuk tidak tertular juga. Iya. Ini waktu itu emang kita perketat sih, jadi kayak satu di kamar A, satu di kamar B itu udah pasti. Terus makan juga bener-bener kayak dibawain aja, dimasukin kamar udah. Jadi terus ya ke kamar mandi juga beda. Tapi sering-sering buka jendela karena takutnya kan bisa tertular Sirkulasi lewat udara aerosol. harus tetap ini ya. Iya. Ya kan tadi ceritanya Filsa di rumah kakak ya, bukan di tempat ibu yang lebih banyak anggota keluarga. Jadi di sana cuma berdua sama kakak. Cuma berdua aja. Oh sama aja juga kayaknya diisolasi berdua dengan perawat Ya, cuma kan khusus. kadang orang nggak bisa disiplin. Iya. Jatuhnya kan Kita Ji. karena tidak di situasi yang mendisiplinkan kita gitu. Kadang kita misalnya nih, kalau kayak misalnya saya nggak tahu bagaimana rumah yang Filsa tempat. Kadang kita bosan, mungkin di TV, di kamar nggak ada TV, jadi kita ke ruang tamu buat nonton. Ya awalnya berteriak-teriak, ini ICU Terus misalnya orang rumahnya yang ngelarang, terus Filsanya bilang, peminat teganya dikasih begitu kan. Iya. Kadang-kadang gitu-gitu kan. Justru saya yang lebih disiplin. Kalau ada ya misalkan mau kadang kan mama atau tante gitu mau bawain makanan ke depan rumah, itu biasanya pengen masuk, justru Filza yang keras, jangan, justru saya malah tambah stres kalau kayak gitu. Saya kapan sembuhnya, karena saya pasti akan kepikiran sama orang yang habis mendekati saya. Iya. Saya super disiplin sebenarnya. Nah makanya itu sebenarnya kenapa tetap menyempatkan diri untuk share kayak Kak Kuku, meskipun gak sebanyak Kak Kuku, karena pengen menyadarkan meskipun sedikit orang bahwa kita nggak bisa anggap remeh ini gitu. Saya yang merasa cukup disiplin, cukup aware, ternyata bisa kena. Iya, COVID karena kan itu jujur juga. aja ya, mungkin sampai detik ini orang selalu berpikir, emang COVID ada kah? Tuh kan? Itu selalu orang kadang Salah begitu. satu buktinya kita ya. Kak Kuku. Iya, itu terbukti. mungkin karena kadang mereka bilang, saya kan berada di lingkungan yang sama kok. Seperti tadi saya bilang, mungkin orang-orang cantik jadi orang gagah deh.
Ya mungkin maksudnya begitu ya. Ada semacam keraguan bagaimana Jadi sih bukan sistem hukum Indonesia aja yang tebang pilih, COVID juga tebang COVID. pilih. Aduh, pilih-pilihnya. Iya, padahal kenyataannya COVID tidak pandang bulu. Gitu ya. Karena bahkan ya itu dia tadi kita udah cukup aware, saya merasa cukup aware dan bisa dikatakan udah lebay sih. Mungkin bagi orang awam itu lebay, tapi sebenarnya kan itu benar-benar mengikuti protokol yang dianjurkan Iya. gitu. Dan lebih overthinking terkait hal tersebut. Tapi ternyata juga bisa. Tapi Filsa ada dokter yang selalu memandu ya. Iya, jadi ada jadwal tuh setiap malam video call sama Video dokter. Nah, saat di video call itu benar-benar ditanyain keluhanmu apa aja, ini. Obat-obatan atau Obat-obatan sempat diambilin ke dokter ke rumah sakit, kemudian apa memang ada konsumsi obat di rumah. khusus ya atau apa Kalau gitu? nggak tahu Visa obat dari mana? Anjuran dokter yang video call itu. dokter. Aduh, mohon maaf saya Antibiotik lupa, aja jatuhnya. lupa namanya yang jelas iya kurang lebih. Cuman kan Firsa bedanya sama saya kan karena dia ada gejala, maksudnya pernafasan apa terganggu kan. Iya. Nah, terus ngomongin gejala tadi lupa cerita ada satu juga gejala yang saya alami, yaitu konjungtivitis. Jadi matanya merah. Dan memang saya browse itu salah satu gejala yang paling tidak umum untuk COVID adalah ada kemerahan pada mata. Jadi Di selaput mata, di di bagian ujung. putih itu jadi kayak lebih nggak fresh. Awalnya dulu saya juga sempat kaget kok ngeliat mata. Ini tiba-tiba merah aja kayak misalkan orang habis berenang gitu terus nggak pakai kacamata renang atau nggak perih. misalkan habis alergi atau apa. Itu yang terjadi pada saya. Tapi selama ini nggak pernah kayak gitu. Kok ini kali ini gitu ya? Terus di searching lagi ternyata itu salah satu. Memang salah satu gejala. Jadi ya udah jadi kita mikirnya oh emang ini juga salah satu gejala dari COVID. Tapi di lingkungan keluarganya Filsa cuman Filsa aja yang kena atau ada Waktu itu sebenarnya juga kakak positif sih Bun. yang Ada yang tapi bukan dampingi? kakak yang dampingi, Oh, kakak bukan. yang lainnya. Cuman emang waktu itu nggak, ya wallahu alam sih, kemungkinan besar kalau dari kacamata manusia biasa bukan kita yang saling menulari, karena waktu itu emang kita nggak habis ketemu, lama habis nggak ketemu, cuman positif di tempat yang terpisah. Di saat yang bersamaan juga atau Beda-beda tipis sih kakak. Terus udah mau sembuh, saya lagi parah-parahnya. Gitu. nah itu kan gangguan apa ya, penciuman dan perasa terganggu dan sementara kita itu harus di-push banyak makan katanya ya. Iya sih. Makan teratur sih. Harus lebih makan tepatnya. teratur. Makan teratur dan sehat. Makan sehat. Bagaimana itu? Kalau banyak makan juga nggak. Iya Tambah makanya, sesek iya ya. makanya Sesek, makan teratur. Tambah sesek. Iya. Tambah sesek. Iya. Jadi waktu itu benar-benar vitamin harus rutin, tapi harus pas juga karena ini berhubung masih di dalam penelitian ya Kak Kuku ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga sih, lebih banyak ke herbal waktu itu. Misalkan jahe, jamu-jamu dikonsumsi. Saya ke Mas Kuku lagi nih. Ini kan kalau pokoknya Filsa kan dia membuat konsep sendiri bagaimana sistem penyembuhannya. Maksudnya dia membuat list sendiri dengan dokter dan apa ini yang mereka buat. Maksudnya mereka konsep sendiri. Nah sementara kan Mas Kuku di hotel ini kan pasti sudah dengan gugus ya. Iya. Mereka punya sistem dan cara sendiri. Bisa diceritakan apa-apa saja sih yang dilakukan di sana dan bagaimana mereka apa ini melakukan penyembuhan gitu. Jadi yang pasti kita dipastikan dalam sehari itu makan 3 kali, sarapan 1 kali, makan 2 kali, dan itu teratur banget dan itu dianterin ke kamar masing-masing. Yang enak banget, tapi akhirnya karena kita ya saya menyebut saya orang lapangan ya, jadi makan siang tuh kadang jam 3, jam 4, terus nggak kebiasaan sarapan, dihadapkan dengan Situasi ya, teratur. situasi harus teratur. Dan maksud saya tuh membangun pemikiran bahwa apa misalnya mau bikin lagi kalau bukan makan tidur di sini maksudnya. Jadi ya udahlah makan aja gitu. Cuman baru selesai itu jam 12 itu ada makanan. Kan enggak mungkin saya enggak makan itu langsung jam 12. Saya makan kadang jam 1, jam 2, tapi tetap saya makan. Jam 6 itu ada lagi makanan untuk makan malam. Akhirnya kita dan Jenuh ya. Selain itu teman-teman ngirimin terus makanan saking supportnya perhatian kan, iya, ya. keluarga apa segala macam. Jadi kalau itu di kamar
Kita bingung yang mana lagi dimakan ini, yang mana lagi dulu dimakan. Akhirnya kita begadang untuk ngemil itu semua, susu apa segala macam. Ada yang lagi suplai obat dari luar, ini katanya bagus, obat Cina, ada datang lagi jahe, ada datang lagi ini. Nah, tapi kalau dari gugusnya itu yang pasti dia ngasih vitamin sama antibiotik satu, dan itu saya lupa nama obatnya tuh harus dimakan per 12 jam. Jadi 2 kali sehari, tapi betul-betul harus 12 jam. Jadi kalau kita... Ada obat khusus ya? Saya nggak tahu khusus apa tidak. Menurut saya googling itu nama obatnya, katanya itu salah satu obat yang dikonsumsi oleh orang yang HIV. Jadi emang untuk virus. Untuk virusnya, antivirus. Jadi saya ngomong begini bukan saya bilang itu obatnya COVID ya. Karena mungkin itu yang paling mendekati bisa melawan virus. Iya, virus ya, virus. Bukan. Meningkatkan imunnya barangkali itu lewat vitaminnya. Vitamin. Sama makan teraturnya. Ini Dan kalau banyak pun kita makan vitamin, kita konsumsi apa kan, kemampuan tubuh ada kemampuan menyerap vitaminnya kan. Iya. Terus kita nggak beraktivitas, terbuang lagi. Terus di sana ada olahraga. Ada olahraga, ada senam. Nggak tahu bisa senam sendiri, olahraga sendiri. Rajin olahraga kan saya lihat. Bukan rajin, karena apa lagi mau dibikin di sana kalau tidak di kamar nih keluar situ. Berapa hari Mas Guru? 24. Wah. Iya, jadi yang membuat sakit itu sebenarnya akhirnya kejenuhan. Kejenuhan. Apalagi orang lapangan ya. Iya, jadi biasa kesana kemari tiba-tiba, di sini kok kau nah, kita kemana-mana. Jadi apa yang bikin kita kerja tuh seharian? Saya kalau Tidur, kan itu juga makan, dijatah, itu juga dijatah sebenarnya untuk senam. Jadi kan kita banyak lantai. Kalau semuanya turun akan berkumpul juga. Iya. Iya kan? Akan berkumpul juga. Jadi dijatah. Nah, kalau nggak dapat jatah olahraga, saya ini stretching sendiri di kamar, push up apa segala macam. Sembarang apa dibikin. Nyanyi sampai saya sempat itu pesan headset di Lazada untuk pokoknya mengobati ini. Jadi tuh Lazadanya kirim ke rumah baru kirim ke hotel. Itu pun ada jamnya, jadi maksimal kalau malam tuh dianterin tuh maksimal jam 8. Jadi kalau dianterinnya jam 6, jam 7 itu Masuk ke hotel sana agak ketat, Filsa. tapi itu masih ada ininya loh. Disemprot kiri kanan. Saya pernah 2 kali karena ada mengambilkan bantuan untuk ada warga saya yang isolasi mandiri. Kebetulan orang di Temanggung Gugus itu mengatakan bahwa ada bantuan di sana yang bisa diambil, jadi saya ambil berapa ya, 4 paket karena ada 2 rumah di dekat rumah saya, dan waktu itu bantuan belum tiba dan mereka betul-betul tidak keluar mencari nafkah. Dan kebetulan kami ada juga namanya relawan gugus itu, kami saling men-share juga kalau ada warga yang begini, saya bilang tetangga saya ini sudah berapa hari bisa enggak saya dapatkan bantuan, karena saya kontak di kelurahan belum ada bantuan turun. Nah, itu yang selama ini juga menjadi kendala kan, karena orang enggak bisa mencari nafkah dan lain-lain. Akhirnya saya dikasih tahu bahwa di Swiss Bell saya datang ke sana. Jadi saya menandatangani. Yang ditanya-tanyain. Iya, kok saya bercerita ya? Enggak, dia presenter juga, itu susahnya. Jadi kita saling bertanya di sini. Gitu. Dan yang uniknya sebenarnya saya waktu di Swiss Bell itu, kalau Firsa rajin nge-browse tuh, jadi WHO tuh kasih keluar kayak peraturan baru untuk masa isolasi. Jadi kalau di Indonesia namanya KMK 413, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 413. Kayak betul-betul sudah jadi duta dia kan? Saya ingat nih, saya masuk tanggal 17 Juli kalau nggak salah. Kalau kita berdekatan berarti Juli. Duluan berarti. Nah, 17 Juli. Nah, 17 Juli itu adalah tanggal di mana dirilisnya itu KMK 413. Jadi saya masuk itu sebagai pasien transisi. Jadi saya bisa pakai peraturan lama, bisa pakai peraturan baru. Jadi saya pakai, waktu kita di edukasi kan itu saya bilang, terus saya pakai yang mana nih peraturannya? Karena itu bedanya tuh kalau orang tanpa gejala berat bisa hanya 10 hari diisolasi dari pertama kali masuk. Bukan pertama kali swab. Jadi kan swab tuh bisa berapa hari setelahnya kan. Jadi misalnya hari Senin atau tanggal 1 terus keluar hasil swabnya tanggal 5, saya tuh harus diisolasi dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Terhitung di tanggal 1-nya ya.
Dan ketika dari tanggal 1 tanggal 10 itu kita tidak mengalami gejala apapun, batuk, demam dan segala macamnya, kita bisa dinyatakan sehat. Nah, ini yang saya garis bawahi, sehat, bukan negatif. Karena dari tanggal 1 tanggal 10 itu hasil swab itu sudah boleh diabaikan. Dulu yang peraturan lama, kita harus diisolasi wajib 14 hari. Iya, iya. Kita boleh keluar ketika dalam 14 hari itu kita dinyatakan 2 kali hasil negatif. Iya. Tapi entah kenapa sampai hari ini saya tidak pernah lihat di media mainstream KMK 413 itu disosialisasikan. Jadi ada temanku yang pakai itu 10 hari. Saya tunggu sampai negatif karena apa? Saya merasa masyarakat Makassar masih ada stigma-stigma belum pokok kawan negatif. Iya. Ya, sehat juga kau, belum negatif nanti begitu. Jadi saya tunggu itu. Ada temanku yang pakai itu. Karena basic berpikirnya ya ini pemerintah yang keluarin. Kalau kita nggak percaya sama pemerintah, ini literaturnya pemerintah, terus siapa lagi? Kayak gitu. Bukan mau-maunya dia juga kan. Jadi kita dikasih sertifikat bahwa kita sehat, tapi tidak negatif. Setelah keluar, ada merasa teman yang takut ketemu? Saya enggak sih. Kalau kita enggak? Kalau Filza juga enggak? Kalau Filza enggak sih, karena kan akhirnya bisa beraktivitas normal setelah 2 kali swab dan hasilnya negatif. Dan waktu itu juga emang dari WHO idealnya gitu kan ya, masih 2 kali. 2 kali ya. Negatif itu. Ini kan beredar di apa ya? Di media-media sosial itu ada beberapa macam apa yang katanya apa ya? Yang obat-obat tradisional itu misalnya apa? Jahe, kunyit, terus kumur-kumur garam. Apa melakukan hal-hal begitu yang disarankan orang-orang juga? Waktu itu sih kayaknya mau dari tradisional, mau yang sampai enggak kita lakuin semua, Bun. Ada bahkan itu obat Cina mungkin. Obat Cina saya juga sempat yang pedes-pedes minti-minti gitu ya rasanya ya di dada. Ya, bukan, yang minumnya langsung 6. Ada kotak. Wah, banyak obat Cina berarti. Iya, itu katanya. Jadi ketemu-ketemu itu terus orang bahas itu liang apa gitu namanya. Lian buah. Lian buah ya. Ya kalau nggak salah. Yang hijau-hijau itu. Hijau, tapi minumnya harus langsung 6. Jadi 1 dus itu isinya 2 papan. Waktu itu saya dapat infonya diminum 2 hari sekali. Ya pokoknya obat itu 2 kali sehari ya. Jadi waktu itu karena kita mikirnya penyakit ini masih dalam, virus ini masih dalam penelitian, semuanya masih banyak, masih abu-abu. Jadi nggak tahu penyembuhannya vaksinnya belum ditemukan. Jadi ya semuanya kita jabani, kita konsumsi, Bun. Karena mikirnya ya nggak tahu yang mana yang bisa menyembuhkan nih. Kalau obat Cina itu dijual bebas di Makassar, bisa dikonsumsi. Oh, katanya itu di toko Cina yang ada di Sulawesi ada kan. Iya. Nah kan banyak sekali ini bagus untuk corona apa kumur-kumur garam lah, apa pakai jeruk nipis, pakai ini semua. Iya, Kenapa nggak dikirimin langsung contohnya? Iya ya, bener. Lebih kasih naik imun ya. Iya, karena intinya adalah kita pengen nyari yang benar-benar banyak mengandung vitamin yang bisa meningkatkan imun kita lagi. Jadi ya semuanya yang vitamin C, yang citrus segala macam kita konsumsi. Ini kan sekarang sudah mulai apa nih soal vaksinnya ya. Apa mau divaksin duluan atau bagaimana kan sudah? Memang nggak perlu kali. Kan udah ada antibodinya. Gitu. Tapi cuman berlaku sampai 3 bulan kan ya? Oh ya? Iya. 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 Gitu katanya kalau dokter kan lagi masih supaya kita itu tetap divaksin. Waktu itu setelah sembuh katanya jangan tenang dulu ya karena emang antibodi akan lebih kuat, tapi itu hanya bertahan kurang lebih sampai 3 bulan. Dan kalau dari informasi yang beredar sih emang rata-rata gitu, katanya mengatakan bahwa kurang lebih 3 bulan kita masih bisa kembali lagi. Jadi intinya emang sampai kapanpun selama virus ini masih ada, selama orang masih bisa kena, semua orang belum aman ya, 1 orang belum aman, semua orang memang berarti belum aman. Jadi kalau maunya ada vaksin, Filza mau divaksin? Kalau saya pribadi insya Allah iya. Mau. Nah ya proses untuk jadi vaksin itu kan juga banyak. Yang mungkin yang benar-benar ini kita minum kita mati gitu. Nah kan ini kan masih banyak yang meragukan, Mbak, katanya apa? Sampai ada yang bilang sudah deh ya yang pemimpin dulu yang minum. Tapi idealnya memang gitu kan. Kalau Mas Kuku sendiri gimana?
Jadi kalau misalnya vaksinnya dari mana gitu, negara mana? Negara itu udah pakai belum sih? Saya juga nggak tahu. Maksudnya kan yang sekarang itu yang dari Cina ya? Dari Cina. Sampai apa kayak BP POM apa segala macam udah kesana, udah ngecek apa segala macam. Tapi di negara di dunia ini emang udah ada yang pakai vaksin. Udah ada contoh. Gitu. Jadi ya nggak tahu nggak usah ngomongin deh. Maksudnya jadi Oh, kayak, iya, kayak iya. berpikiran bahwa ini kayak virus ini buat negara dunia ketiga supaya beli vaksin, duitnya keluar. Terus negara adidaya kenapa nggak pakai? Amerika kenapa nggak pakai? Kurang kaya Ya, apa? waduh. Kalau kemana ini pembicaraan? Iya. Ini kan maksudnya mas-mas ganteng dan mbak-mbak yang cantik ini sudah pernah merasakan COVID dan apa ya yang bisa menjadi pesan untuk kita semua ini? Jaga kesehatan, makan teratur. Jaga Iya. kesehatan itu dalam rangka maksudnya kayak Betul. kan imun akan menurun ketika Daya tahan tubuh ya. daya tahan tubuh menurun. Itu diakibatkan misalnya kurang istirahat. Kurang istirahat juga makannya nggak teratur. Sebenarnya pola hidup sehat ya yang Iya dilakukan. gitu. Kalau misalnya persoalan tertular itu teman saya yang tadi saya cerita, dia biar ces begini nggak mau, kena. Ya mungkin bisa tadi bilang gitu toh, over sekali lebay apa segala macam kena juga. Kalau Filsa gimana? Karena memang kan selama COVID ini masih ada ya sekali lagi semuanya belum aman gitu. Dan saya contohnya, saya nggak ada penyakit penyerta, nggak pernah ada sama sekali riwayat penyakit pernapasan. Tapi saat saya terkena COVID ini, yang mana notabene saya muda, saya merasa sehat, saya ternyata bisa melalui hal yang gejalanya juga cukup berat gitu. Dimana saya sewaktu itu sempat juga sekilas berpikir saat suatu malam hari saya melalui rasa sesak yang luar biasa yang sampai bingung mau gimana, saya sempat berpikir apakah saya bisa survive kalau kayak gini di kondisi saya sehat, apa kabar yang lain Iya, yang betul. lebih tua gitu kan. Dan apalagi memang ada penyakit penyerta dan itu bukan berarti kita bisa anteng-anteng aja nggak ada penyakit lain, nggak ada penyakit penyerta, saya sehat kok lantas saya bebas, ataupun kalau kena paling cepat sembuh tanpa gejala. Nggak, saya salah satu buktinya. Dan tidak ada orang di dunia ini yang dikatakan aman dari virus corona ini ketika semua orang belum dikatakan aman. Karena ini masih ada kok. Mas Kuku, kembali ke Mas Kuku nih. Saya sangat suka kontroversinya. Ini kan sekarang sudah mulai mall buka, sebentar lagi bioskop buka, kafe tetap buka dari dulu, dan kita tetap berinteraksi. Tapi mungkin pasti Mas Kuku mempunyai pesan-pesan untuk kita tetap semua sehat, kita tetap waspada. Bagaimana menurut Mas Kuku ini? Maksudnya, apakah konsep ini kita sudah siap untuk terbuka yang sebenarnya itu kayak gimana? Kalau saya sih membandingkan kebetulan kayak 2 minggu lalu saya kebetulan ke Jakarta. Nah, Jakarta itu kafe bener-bener ketat. Jadi kalau mau ngomong ketat beneran deh, jangan ketika diwawancarai jaga jarak. Ternyata pas bikin acara karena dia pejabat boleh rame-rame. Gitu maksudnya, jangan lip service itu. Disiplin mulai dari pucuk pimpinan. Orang-orang di bawah kan protes kenapa mau bikin kawinan, kenapa mau bikin ulang tahun anak, karena ngelihat pejabatnya juga bikin rame-rame. Contoh. Gitu. Teladan ya. Iya, teladan. Karena kan maksudnya seberapa kita jaga misalnya kita punya kesehatan di rumah tapi tiba-tiba di luar kita harus dihadapkan dengan kerumunan, mau dia apa? Jadi aturan jangan ada tebang pilih ya. Dan si pemimpin kasih contoh. Iya. Ya, di penghujung acara kita ini akhirnya ya memang tadi pembicaraan kita sangat apa ya? Udah selesai nih. Memang masih mau panjang, Mas. Ya, Sudah. masih banyak mau dicerita nih. Masih banyak mau dicerita. Tapi nanti di pertemuan berikutnya COVID kita udah ulang tahun, kita udah beres. nanti di pertemuan berikutnya kita akan bercerita lagi, tapi mudah-mudahan kita ada bercerita tentang COVID lagi. Cukup kali ini kita bercerita tentang COVID dan cukup kali ini kita mengingat hal-hal itu, tapi kita berharap apa yang kita ingat itu memberikan efek dan dampak yang baik untuk kita semua, bahwa walaupun pengalaman buruk tapi kita harus mengambil manfaat yang lebih baik untuk kedepannya.
Terima kasih Mas Kuku, Ya, Mbak baik. Hutsa sudah hadir di ruang terkini ID, dan saya mengingatkan untuk pemirsa untuk selalu sounding update ke berita kami di terkini.id, di Instagram terkini.id dan Facebook terkini.id. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi angkat-angkat kertas.